teman-teman, halo. Perkenalkan, nama saya Kareni Nasitanggang, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Negeri Medan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai aksi nyata topik 5, mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Yuk, mari kita simak sama-sama. Jadi, di bagian akhir topik ini, mari kita lakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Lalu, pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan pertanyaan yang terakhir, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Untuk pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru yang saya dapatkan, refleksivitas merupakan suatu tanggapan mendalam dan kritis dari seseorang atas pengalamannya sendiri sehingga mampu memilih tindakan yang tepat dalam pengembangan dirinya. Kegiatan refleksivitas dilakukan seseorang dengan menceritakan pengalamannya dalam bentuk narasi atau biasa dikenal dengan narasi literasi. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang. Di sini saya akan membagikan sedikit cerita perjalanan narasi literasi saya. Pengalaman literasi saya dimulai sejak saya duduk di bangku sekolah dasar, di mana kegemaran saya adalah membaca buku komik bergambar. Pada masa itu, saya sering mengunjungi penjual mainan anak-anak yang juga menyediakan komik-komik menarik. Saya membeli berbagai jenis komik anak yang menjadi sumber hiburan dan kegembiraan bagi saya. Meskipun pada saat itu, saya belum memahami sepenuhnya konten bacaan tersebut. Saya menyukai komik karena adanya gambar-gambar yang menarik. Hal tersebut mampu membuat saya terhibur. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan saya terhadap literasi berkembang ketika saya memasuki tingkat SMP dan SMA. Saya mulai beralih dari membaca komik bergambar ke novel dengan teks tanpa gambar. Genre favorit saya adalah fantasi dan percintaan. Membaca novel memberikan saya kesempatan untuk memperluas wawasan, meresapi cerita yang mendalam, dan juga menemukan pesan-pesan yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Literasi menjadi teman setia di waktu luang saya, memberikan hiburan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Dari situ timbul keinginan saya untuk menjelajahi luasnya dunia melalui membaca. Mulai dari pemahaman tentang pembentukan waktu, hingga hal-hal yang masih belum saya ketahui dan ingin saya pelajari. Meskipun tingkat konsistensi saya dalam membaca buku mengalami fluktuasi, namun dengan mencoba tetap konsisten
baik membaca buku secara online maupun membaca buku secara offline. Saya secara tidak langsung memberikan tempat bagi buku-buku tersebut dalam kehidupan saya. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan Anda? Saya memahami bahwa mengembangkan dan memaknai literasi adalah perjalanan yang panjang dan tiada akhir. Literasi menjadi bekal saya untuk terus belajar sepanjang hayat. Ketika saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait literasi, saya mengetahui diri saya begitu dangkal dalam memaknai literasi. Namun, saya semakin menyadari bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Adapun pengaruh dan manfaatnya antara lain. Yang pertama, dengan berliterasi dapat memberikan akses kepada berbagai informasi dan pengetahuan, memperluas wawasan dan juga memperkaya pemahaman saya tentang dunia. Yang kedua, dengan berliterasi dapat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membangun pemikiran kritis. Dan yang terakhir, dengan berliterasi dapat membantu saya untuk mengekspresikan diri secara kreatif, mengkomunikasikan ide dengan jelas, dan mencapai tujuan saya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, sebagai calon guru, hal apa yang ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi lingkungan Anda? Hal yang akan saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya yaitu mengaitkan dengan kerangka ORI, di mana kerangka ORI merupakan salah satu strategi guru dalam mengoptimalkan peran guru untuk menyiapkan peserta didik memiliki kecakapan literasi abad ke-21. Kerangka ORIM bisa digunakan untuk literasi konvensional dan literasi digital pembelajaran abad ke-21, di mana guru mendampingi peserta didik berliterasi, tidak hanya pada kegiatan membaca ataupun menulis, tetapi diterapkan pada kegiatan lainnya, seperti menonton, mendengarkan, agar peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Kemudian, kontribusi saya yaitu saya akan melakukan aksi nyata pada lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, dan juga lingkungan akademik. Dimulai dari lingkungan fisik. Adapun aksi nyata yang nantinya ingin saya lakukan yaitu yang pertama, pembuatan pojok baca. Yang kedua, menciptakan kelas yang kaya akan teks. Dan yang terakhir, pembuatan mading kelas yang berisi hasil karya-karya literasi peserta didik. Selanjutnya, untuk lingkungan sosial afektif, aksi nyata yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama, memberi penghargaan. Yang kedua, mengadakan festival buku di sekolah. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak peserta didik untuk membuat sebuah jurnal bacaan. Sedangkan pada lingkungan akademik, aksi nyata yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama, pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua, saya akan membuat jadwal berkunjung ke perpustakaan. Dan yang terakhir, saya akan mengadakan lomba berliterasi di sekolah. Jadi teman-teman, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai naratif literasi. Tadi saya sudah menyampaikan dimulai dari konsep refleksivitas sampai perjalanan literasi saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!